Oke, minggu lalu kita bahas tentang contoh-contoh eksegesis ya, misalnya tentang mata air, ya di Keluaran 15 itu 12 mata air. Lalu kita bahas tentang 70 pohon kurma. Nah, lalu saya bilang itu menunjuk kepada para rasul, ya. Nah, tapi mata air itu berasal dari air yang sudah diubah dari air pahit menjadi air manis. Nah, itu tipologi kepada Kristus sebagai air hidup. Ya, misalnya kalian bisa baca nanti di Yohanes 4. Nah, kok kita bisa jelasin seperti itu? Berarti metodenya gimana? Metodenya kita pakai apa itu? Eklesial dan patristik, ya, atau eklesial. Nah, menunjuk ke Yohanes 4 itu berarti apa? Christ center. Lalu yang mengatakan 12 mata air itu atau kayu itu yang dilempar ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, kayu itu menunjuk kepada salib. Nah, ini yang ngomong siapa? Nisa. Nah, itu kan kebaruan yang kalian mesti catat. Yang kalian nanti mesti tulis nanti misalnya kalau di dalam paper. Ya kan? Nah, itu yang nanti kalian kumpulkan. Nah, hari ini kita mau bahas mana ini? Tentang mana. Nah, nanti novelty apa yang kalian temukan, kalian catat gitu. Ya, itu yang kamu bagikan ke saya. Oke, nah saya ulangi lagi, berarti kalau kita mau eksegesis perjanjian lama, ingat lagi, ada Christ Center, berarti ada relasi dengan teks lain, ada eklesial, berarti kita ambil dari tradisi para bapak gereja atau dalam tradisi gereja misalnya ya, tulisan yang referensi yang ada itu adalah para bapak gereja. Ya, kalau kita belajar di seminari yang memang besar, banyak referensi, sebetulnya nggak hanya Nisa, banyak sekali tulisan mereka. Cuma kita nggak tahu aja. Ya, nah, kita dengan sumber yang terbatas ya kita mencoba untuk memahami teks kitab suci yang tidak terbatas ini. Ya, pikiran kita terbatas. Oleh sebab itu kita mesti sinergikan antara pikiran kita nih yang deep structure dengan pikiran Kristus atau para bapak gereja ya. Karena pikiran kita memang terbatas. Nah, tapi pikiran kita harus masuk. Deep structure itu yang sering saya katakan dalam bentuk apa? Novelty. Nah, waktu kamu nanti menulisnya, tulislah dalam paragraf-paragraf yang memang standar sebagai sebuah tulisan karya ilmiah atau paper gitu. Nah, paragraf-paragraf itu kan harus ada apa? Topik, evidence, analisis, konklusi. Topik ini dari ide kamu ini. Topik ini berarti di mana? Pikiran kita. Ini deep structure-nya yang inti. Paham? Nah, lalu ada evidence. Evidensi dari mana? Topik itu kan ide utamanya dan poin yang ingin disampaikan dalam sebuah paragraf. Ya, itu kalimat topik atau ide utama. Tetapi kan perlu evidence, perlu dibuktikan kan? Misalnya kalau kamu ngomong di sini nanti mana? Kayu. Kayu itu adalah salib. Misteri kebangkitan menunjuk kepada salib Kristus. Oke, itu topiknya. Tapi kamu harus kasih apa? Bukti. Buktinya dari mana? Dari ini. Pikiran kita tadi kan tentang kayu itu salib. Itu pikiran kita kan? Tapi harus sinergi dengan apa? Pikiran Kristus dan para bapak gereja. Ini evidence-nya. Paham? Nah, berarti nanti dalam paragrafmu itu selalu ada kutipan, ada evidence, ya. Berarti kan dari kutipan itu kan berarti kan ada data nanti. Data itu perlu kamu kutip. Kayak misalnya nih bapak gereja nih, Nisa. Nah, hari ini kita mau belajar tentang misalnya tentang mana. Ini data semua. Nih,
Berapa halaman ini? 2 halaman ini nanti. Itu data semua. Nah, kamu perlu kutip, sesuaikan evidence-nya, sesuaikan dengan topiknya apa. Gitu. Misalnya kalau topiknya tentang kayu tadi, ya kamu cari evidence tentang kayu. Atau kalau mana, tentang mana, begitu. Oke? Jadi evidence ini isinya apa? Isinya nanti dari beberapa gereja, dari ayat-ayat Alkitab. Contoh misalnya kayak kemarin kita udah sampai sini ya. Nih, oh kalau kayu itu kita kutip Nisa, kita kutip Oden. Lalu ada hubungannya nih nanti dengan Galatia, dengan 1 Petrus 2 ayat 24. Nah ini semua apa? Evidence. Ya, misalnya tentang air yang manis itu juga sama. Air itu menunjukkan air baptisan. Nah ini kata siapa kemarin? Dari buku Oden ya kan? Kemudian Ambrosius mengatakan apa? Air itu sarana anugerah bagi keselamatan, yaitu air baptisan. Nah, kalau evidence berikutnya Yohanes 4, air manis menjadi mata air yang terus mengalir. Ya, jadi kita jadi dalam hati kita jadi mata airnya sehingga kita memperoleh hidup yang kekal karena Kristus melalui kayu salib. Nah, ini kan kalau kita kaitkan dengan Yohanes 4. Berarti hari ini nanti saya mau jelasin tentang cara ini mematangin yang ini ya. Langkah ke-6 ini loh. Pikiran kita apa? Lalu dikaitkan nanti dengan ayat Alkitab, itu satu. Yang kedua, pikiran kita apa? Di strukturnya dikaitkan dengan apa? Nisa nanti. Karena buku yang kita pakai itu Nisa. Sama satu lagi, para bapak gereja itu ada 2 ya. Buku ini sama ini ya. Oke. Tapi kalau Christ Center-nya kita pakai Bibleworks. Oke. Christ Center-nya gimana cari Christ Center kalau di Bibleworks? Masih ingat nggak? Iya. Buka ekstra referensinya. Satu lagi caranya gimana? Kalau kamu mau analisis kata, klik kanan, search on lemanya. Nanti sebelah kiri munculnya. Ya, itu tekniknya. Jadi bisa macam-macam sih. Ya, makanya kalau kamu baca komentar itu kok bisa segitu tebel gitu ya. Karena apa? Ya, karena mereka melakukan studi kata, studinya macam-macam. Satu ayat aja mungkin bisa berpuluh-puluh halaman. Gitu loh. Nah, ya kalau kita bikin paper kan nggak perlu. Jadi kita ambil yang penting-penting aja. Misalnya contoh, ini ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, hari ini saya mau ajarin kalian lihat yang sebelah kanan dulu nih. Misalnya nanti Keluaran 16 ayat 4 kita kaitkan dengan Yohanes 6. Gimana ini cara menemukan ininya? Intinya kan gini. Intinya kita mau nanti kalian tuh bisa menulis ini loh. Ya, misalnya tentang mana, topiknya mana kan? Evidence-nya ada 2 nih. Evidence-nya dari mana? Dari Bapak Gereja, dari ayat Alkitab. Nah ini ya, kan dari sini. Pikiran kita, ini topik. Iya kan? Pikiran Kristus, Christ Center, dan pikiran eklesial itu Bapak Gereja. Berarti evidence-nya 2 sumber. Dari Alkitab, dari para gereja. Ini paham ya? Nah, nanti saya kasih contoh gimana. Nah, minggu lalu itu kan sebetulnya sudah ada contohnya nih dari para bapak gereja, dari ayat. Nah, nanti kita latihan seperti ini. Cuma, nah ada cumanya hari ini. Hari ini saya mau tambahkan lagi ini. Ada analisisnya ini. Jadi nggak hanya ada topik evidence, tapi apa? Analisis. Analisis ini pikiran siapa ini? Pikiran kamu. Ya. Nah, sehingga pikiran kamu ini yang warna hitam ini namanya apa? Yang kemarin kalau saya ajarkan. Novelty. Gitu. Nah, berarti ada topik, ada novelty. Yang warna hijau ini pikiran siapa? Kamu juga. Jadi pikiran Kristus, pikiran gereja itu cuma di biru. Pikiran kamu di merah, hitam, hijau. Nah, hijau ini namanya konklusi. Atau istilah saya sering sebut
Kontribusi itu selalu letakkan di akhir. Ya, misalnya contoh kamu masak. Ini kan kayak kamu masak di sini. Terus hasil masakan kamu makan, kenyang kan atau sehat. Berarti kontribusinya apa? Sehat, kenyang. Di akhir kan? Nah, kontribusi itu selalu sumbangsinya itu selalu di akhir. Nah, maka ini sebuah paragraf yang baik mesti gabungkan antara pikiranmu, terus ada evidence-nya, tapi pikiranmu tuh ada novelty-nya juga, ya, ada evidence-nya juga, tapi ada kontribusinya. Nah, ini sulit memang, tetapilah ini yang ideal. Sebuah paper, kalau kamu bisa nulis ini, kamu bisa nulis bahkan nanti artikel internasional. Ya, karena memang standarnya itu yang saya ajarin. Oke. Nah, sekarang kita bisa ke sana asal kita memang ya tahu caranya, terus ya tahu caranya dan ya mau berlatih gitu, berlatih nulis, berlatih mikir dan sebagainya. Ya, nah, nanti kelas ini memang kita nggak hanya fokus eksegesinya saja, tapi ini fokus cara nulis papernya ini juga menjadi concernnya. Oke, nah memang di langkah 6 ini rada paling ribet ini. Ya, nanti kalau langkah berikutnya ini sudah gampang. Ya, konsep teologisnya ini juga pikiran kita, ringkasan ini kan hasil dari nomor 6 ya. Kalau 6-nya salah ya 7 8-nya juga salah. Oke? Ya, langkah berikutnya juga jadi salah. Jadi kuncinya di langkah 6 ini. Nah, langkah 6 ini bergantung dari teksnya, topiknya apa yang kamu mau pilih. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nah, sekarang saya lanjut. Kalau langkah ke-6 ada pikiran kita itu berarti kalau berdasarkan paragraf ini pikiran kita ada di tadi di mana? Topik, analisis. Kalau warna hijau itu namanya apa? Kontribusi. Kalau analisis ini namanya apa? Novelty. Kalau ini topik deep structure-nya, intinya. Ya. Nah, tapi saya mau tambahin lagi hari ini bukan hanya kalimat novelty atau kontribusi, tetapi ada namanya kalimat implikasi dan aplikasi. Istilahnya apa? Implikasi dan aplikasi. Jadi di structure kamu bisa waktu nanti kamu nulis paragraf, nggak mesti melulu harus ada novelty. Kamu bisa susupin aplikasinya, kamu bisa susupin implikasinya juga boleh. Gitu. Ya, jadi dalam satu itu nanti ada namanya analisis. Analisis itu kayak kamu bedah. Kayak misalnya manusia nih, kalau dibedah ada kepala, ada tubuh. Ini yang analisis yang sederhana. Tapi kalau tubuh dibedah lagi, ada organ luar, ada organ dalam. Organ dalam dibedah lagi, ada jantung, ada hati, ada ini, dan ini. Jantung kalau dibedah lagi, ada macam-macamnya lagi. Ya kan? Ada bilik, ada apa lagi istilahnya itu. Berapa ruang itu. Nah, itu namanya analisis. Gitu. Oke? Tapi selain analisis, kamu bisa melakukan potongan-potongan itu bisa, tapi kamu juga bisa melakukan bukti. Dari analisis itu kamu dapat hal yang baru. Oke, nah dari hal yang baru itu kamu turunkan di implikasi ini cara kita berpikir ya. Kenapa kok orang luar itu baca tulisan itu bagus banget? Karena mereka punya metode berpikir yang benar gitu. Kalau kita kan seringkali ngaco. Pikiran kita itu, kita waktu nulis paragraf tuh ngambang, nggak tahu kemana-mana gitu. Nggak fokus, nggak tahu caranya, pokoknya ketemu buku apa, baca apa yang masukin, nanti ketemu buku apa lagi yang masukin, ya kan? Yang penting selesai gitu loh. Dosennya nggak periksa, puji Tuhan, kalau periksa mampus kan gitu. Nah, jadi kita nggak pernah maju, kita studi ya hanya ya studi aja gitu, ikut aja, tapi nggak tahu apa-apa sebetulnya. Nah,
Kita harus tahu caranya, gitu ya. Nah, jadi dari analisis ke novelty nanti ada namanya ringkasan. Oke, kalau ringkasan ini ya ini kutipan kita ya, ringkasan ini. Oke, ringkasan itu namanya data. Ya, data yang kita kutip. Lalu dari data yang kamu kutip, kamu bisa buat kayak ini. Pertama, misalnya nanti kamu baca nih, Nisa tentang mana. Itu data semua. Tapi kan kamu nggak mungkin copy semua. Kamu perlu ringkas. Begitu kamu ringkas, ini dari structure itu masuk. Tapi ringkasan memang masih bergantung pada Nisa sebetulnya. Tapi makin lama kamu kurangi, kamu kasih analisis dan novelty, ide kamu masuk. Nah itu namanya ada kebaruan, ya itu namanya kita bikin paper. Tapi kalau kita cuma ngutip-ngutip orang, cuma memenuhi daftar referensi ya harus ada novelty. Tapi saya cek tadi dari novelty itu harus ada implikasi. Lalu ada aplikasi. Nah, baru terakhir ada apa? Konflik. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebetulnya ada 2 lagi. Ayo, ada yang tahu? Apa? Kalau bikin paper itu selalu itu yang ditanyain sama editornya. State of state of the art-nya dan gap-nya. Gap analisis. Nah, ini kan dulu kan udah diajarin ya cara nulis papernya itu ini kan ada kan bahannya. Ada novelty, ya, tapi ada juga harus ada apa? Gap atau state of the art. Nah, ya ada novelty-nya. Nah ini. Oke, jadi standar kuantitas artikel itu ya harus ada state of the art. Apa yang sudah dilakukan oleh orang, ini penelitian terdahulu. Nah, itu namanya state of the art. Tapi apa yang sudah dilakukan oleh orang, kira-kira apa yang luput? Gap-nya. Nah, yang luput inilah yang menjadi novelty kamu. Ini relasinya itu nanti dengan state of the art, ya, state of the art-nya dan gap-nya. Nah, nanti terakhir konklusi. Ya, jadi waktu kamu melakukan, kamu bisa dapat novelty, berarti kamu sudah melakukan ini, orang bilang. Kok kamu bisa dapat novelty? Karena kamu sudah membandingkan. Contoh di kelas lain itu saya kasih contoh masak nasi goreng, masih simpel ya. Masak nasi goreng butuh nasi, minyak, bumbu, telur, kan gitu. Yang utama lah, ya. Ini nanti sosis, toppingnya dan sebagainya gitu. Tapi intinya kan butuh data, butuh bahan. Oke. Nah, lalu kamu perlu olah, masak. Ya, jadi dari data kamu perlu aplikasi, perlu masak, terus kamu makan. Itu namanya aplikasi. Oke. Nah, kalau dalam taksonomi itu ada data, lalu kamu olah,
lalu jadi aplikasi. Nah, data di ringkasan. Bentuknya ringkasan. Jadi kan kamu ambil nasi secukupnya, kamu ambil kecap secukupnya, telur secukupnya kan gitu kan? Kan nggak mungkin semua beras itu kamu masak. Gitu. Kamu pasti pakai data itu kamu pasti ringkas. Namanya kalau masak nasi goreng, nggak mungkin semua nasi kamu masak itu di rumah. Secukupnya kamu ambil. Oke? Nah, ini namanya ringkas. Oke, habis itu kamu pahami dong. Cara masaknya gimana ya? Nasi dulu, minyak dulu, telur dulu, atau kecap dulu yang masuk ini? Minyak dulu dan sebagainya. Kan harus tahu cara olah. Nah, ini cara olahnya ini dia. Ini masih nomor 2. Nggak ada spidol ya? Spidol 1 hilang pasti. Nah, analisis non-konting implikasi aplikasi kontribusi itu nomor 2 ini. Kamu olah. Setelah kamu olah, kamu masak, kamu makan. Nasi goreng itu jadi, ya kamu makan. Kan gitu. Ya. Nah, waktu kamu mau mengolah data itu, ya waktu kamu misalnya contoh tadi nasi goreng, kamu masak, terus kamu makan, kamu jadi kenyang itu apa namanya? Kontribusi. Tapi waktu kamu makan, kok terasa hambar ya? Atau, nasi goreng enak banget, itu namanya apa? Implikasi. Ya, kamu makan, nasi goreng itu ternyata enak banget, ada rasanya. Ini namanya implikasi. Aplikasinya apa ya? Kamu puas, kamu makan, terus kamu kenyang gitu. Oke, nah novelty-nya apa? Kebaruannya itu apa misalnya? Waktu kamu masak nasi goreng, misalnya kamu temukan apa? Oh ternyata untuk nasi goreng yang enak, kecapnya harus sekian. Atau apinya nggak boleh terlalu besar. Atau minyaknya jangan terlalu kebanyakan. Ya. Atau misalnya kamu ada teknik baru yang kamu dapat. Misalnya nasinya harus gimana dulu. Atau bumbunya sekian banyak. Nah itu namanya apa? Novelty. Gitu. Ya. Implikasinya, dampaknya yang kamu rasakan waktu kamu olah data ini. Oke. Nah, aplikasi itu ya berarti apa yang kamu kerjakan ya. Waktu kamu dapat data, kamu masak, kamu makan, itu namanya apa? Aplikasi. Hasilnya kontribusi. Bisa membedakan ini. Kalau analisis apa? Tadi saya bilang. Analisis itu kayak kalau kamu dapat data, kamu analisis. Di sini olah itu kan comprehension. Kalau kita semua itu datanya kamu olah. Olahnya dalam bentuk apa? Kamu bedah misalnya datanya. Kayak masak nasi goreng tadi, kamu kelompokkan. Ini nasi, ini kecap, ini telur, ini bumbu. Nah, kamu udah bedain. Terus kamu sudah tahu, cara masaknya harus masukkan apa dulu, baru diaduk dan sebagainya. Nah itu namanya olah data. Ya. Nah tapi waktu kita mau menulis ini, mengolah data itu ternyata ada banyak teknik. Kayak kamu cara masak kan ada banyak cara. Jadi cara masaknya ada yang pakai telur dulu, ada yang masukin nasi dulu, kan macam-macam. Nah waktu kita mengolah data itu juga bisa macam-macam. Kamu mau mendapatkan apa tadi? Mendapatkan ini di structure kamu itu bisa macam-macam. Kamu mau dapatkan misalnya kalimat analisis di sini, kamu mau tambahkan yang implikasi boleh, novelty boleh, aplikasi juga boleh di dalam paragraf ini nanti. Oke? Ya, macam-macam. Namanya olah data itu tekniknya macam-macam. Jadi kalau kamu misalnya dapat data,
Kayak kamu dapat tadi mau masak nasi goreng, kamu mau masak. Misalnya Hizkia masak nasi gorengnya bisa berbeda dengan Jessica. Gitu loh. Olahnya bisa macam-macam. Ya. Kamu juga sama. Mau mengolah data ini bisa bentuk novelty oke, implikasi oke, aplikasi oke, kontribusi oke. Banyak kan? Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 cara mengolahnya. Apakah 5 ini semua dimasukkan ke paragraf? Boleh, terserah ini. Kalau kamu sanggup. Ya kan? Tapi kan biasanya tergantung topiknya. Oke, tergantung ayatnya. Nah, nanti mungkin kamu bisa pindahkan. Mungkin paragraf ini analisisnya bentuknya novelty. Nanti paragraf berikutnya, oh, saya mau tambahkan implikasinya, boleh. Nanti paragraf berikutnya saya mau tambahkan aplikasinya, boleh. Jadi ini dari sini kan kamu bisa dapat 3 paragraf dengan topik yang sama. No problem. Bebas, terserah penulisnya. Kayak kamu masak nasi goreng ya terserah kamu cara masaknya gimana. Ya. Nah, cuma tadi saya pakai ilustrasi nasi goreng itu supaya kamu bisa membedakan ini. Masak nasi goreng itu datanya pastinya. Analisisnya ya kamu bagi-bagi. Ya. Setelah kamu masak, kamu makan, kamu dapat kontribusi kenyang. Tapi dari proses masak sampai kamu makan itu hal apa yang kamu temukan? Hal baru apa? Ya, misalnya kemarin kita pernah jalan-jalan ke Mancuran 7. Kontribusinya apa? Hah? Menikmati pemandangan, bahagia, itu kontribusi. Terus membantu pedagang kecil yang di sana, itu kontribusi namanya, ya kan? Kamu beli kopinya dan segala macam itu kan memberi rezeki buat dia. Itu namanya kontribusi. Waktu kamu jalan-jalan, kamu lihat pemandangan itu gitu indah, kamu mengucap syukur, itu namanya apa? Hah? Implikasi. Ya, aplikasinya apa? Misalnya kamu jadinya dari hasil itu kamu jadi lebih dari hasil olahraga itu kan ada aplikasi. Kamu jadi lebih giat melayani, kamu jadi lebih menghargai alam, jaga kebersihan, itu namanya apa? Aplikasi. Gitu. Novelty-nya apa? Waktu kamu jalan-jalan itu, apa hal yang temuan yang kamu temukan? Oh, misalnya saya temukan apa? Ternyata untuk trekking itu kita harus pemanasan 30 menit. Kalau enggak, waduh, kaki ini bisa keselio-selio nih. Nah, itu namanya novelty, hal yang baru. Kalau analisisnya apa? Analisisnya ya eh, ya kamu bisa memetakan, oh, saya ke Pancuran 7 itu pertama saya lewati mana? Habis itu kami ngapain? Kamu bedah gitu. Itu namanya apa? Analisis. Oke, bisa? Ya. Nah, kita akan coba hari ini kita mau belajar satu topik tentang mana. Lalu datanya dari mana? Nah, dari data tadi ya, data kita ini di data kita itu ada evidensi kita ada 2 ya. Apa? Presenter, Ecclesia. Nah, kita hari ini coba yang Ecclesia dulu, misalnya dari Nisa. Nanti yang kedua kita coba data dari presenter. Ya, saya udah siapin sebetulnya. Nanti kalian tinggal baca. Cuma kadang-kadang kalau aja baca aja kurang ngerti ya. Jadi nanti saya jelasin juga. Coba baca dulu Keluaran pasal 16 deh. Keluaran pasal 16 itu ayat 1 sampai 36. Supaya kalian tahu konteksnya dulu ya. Satu orang bacakan. Iya, satu pasal itu. Atau gini aja, bergantian gitu. Satu orang 2 ayat langsung cepet ya. Iya. Keluaran 16. Ayo dari Raymond boleh.
Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel pada Gunung Sinai Ya. yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu berkumpul segenap jemaah Israel pada musim kawin. Terus terserah siapa. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadi di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, jika kami dulu menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Iya. Lalu bagaimana Tuhan kepada Musa? Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukummu atau tidak. Dan pada hari yang kedua bila mereka masuk lagi yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan mendapat kembali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sudah itu berkata Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, tentang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. 9. Kata Musa kepada Harun dan kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Dia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka kepala kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel kata-kata kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu makan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Tuhan. Pada waktu petang datanglah berdiri burung puyuh yang menutupi pertemanan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling pertemanan itu. Ketika embun itu telah menyuap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun batu di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemah. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Iya. Terus Demikianlah di pertemuan orang Israel mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak ada kekurangan. Setiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berpula dan berbau busuk, maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka membunuhnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari padat, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka membuat roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah ke pemimpin jemaah memberitahukan kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan, besok adalah hari perhatian penuh Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakarlah, dan apa yang perlu kamu masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkan makanan. Dan namanya kamu memunggutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat, maka lebih itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar menemuinya tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 yang memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7.
Umat Israel menyebutkan namanya, mana warnanya putih seperti kembar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan di gunung supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah bukti dan tuanglah ke dalamnya sebuah penuh dan tempatkanlah itu dalam bentuk untuk disimpan di gurun. Seperti yang diperintahkan kepada Musa, demikianlah bukti itu diperintahkan Harun dan lalu berkembanglah untuk disimpan. Orang Israel makan 40 tahun lamanya sampai mereka memberi tanah yang didiamkan. Mereka makan sampai tiba di perbatasan tanah. Dan sebenarnya dia rasa sebelum kita. Oke. Nah, ini yang kamu baca 36 ayat ini kan jadi data. Benar kan? Data ini kan bukan deep structure kamu. Bukan eklesial, bukan Christ Center. Tapi data ini menjadi sumber kita untuk mendapatkan deep structure, Christ Center, eklesial gitu. Nah, artinya data itu kamu mesti olah. Kamu olahnya dalam bentuk apa? Datanya kamu olah dalam bentuk Christ Center-nya, eklesialnya, dan deep structure. Nah, eklesial, misalnya dari Nisa, ini jadi data primer, data sekunder, gitu loh. Christ Center jadi data sekunder, data yang ini. Jadi semua bicara dengan data ini. Nah, oleh sebab itu data-data ini, ya, kamu perlu olah, kamu perlu pahami, comprehension, supaya kamu bisa pakai. Pakainya di mana? Dalam paragraf. Kayak tadi makanan kamu masak, lalu kamu makan. Datanya kamu dapat, kamu olah, kamu pahami, kamu pakai dalam paragraf, dalam paper, dalam artikel, dan gitu. Oke? Nah, sekarang data yang pertama tadi kalian baca itu ayat Alkitab. Ayat Alkitab itu kan tadi saya bilang kita perlu saring lagi menjadi misalnya nih, nanti kita lihat Keluaran ada 36 ayat, kita pakai aja misalnya satu ayat. Atau nanti kita coba lihat Keluaran 16 ayat 3 di situ. Ini data primernya. Apa Keluaran 16 ayat 3? Dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaat ini mati kelaparan. Ini Alkitab TB2, jadi agak beda ya. Nah, ayat 4-nya, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan mengunggah secukupnya untuk sehari supaya mereka diuji apakah mereka hidup menurut Tauratku, hukumku atau tidak. Nah, itu nanti dua ayat itu kita akan coba cari data primernya udah dapat. Ya, nanti dari situ sebetulnya ini nanti di structure kita ini tadi mesti topik. Jadi ada kalimat topik dulu. Topiknya ini apa? Kalau dari yang kita baca data primernya kan Keluaran 16. Sorry, tadi ini ketinggalan topik yang ini tadi. Structure kita ada topik. Ya, nah Keluaran 6, kamu perlu temuan topik gitu loh. Misalnya kamu baca Keluaran 16, topiknya apa? Mana? Gitu. Udah kita fokus ke di situ. Walaupun nanti topik mana itu bisa dikasih sub topik lagi gitu. Nah itu nanti. Tapi ini tentang kalau LAI kasih judulnya apa? Mana dan penetapan sabat. Dua itu. Nah, kalau Nisa kasih topiknya apa di sini? Iya, tentang Nah, itu yang penting kamu dapat topiknya. Kalau membahas tentang mana, data primernya Keluaran 16. Oke? Nah, nanti dari situ ya, terus tentang mana ini semua kamu perlu dapat data sekundernya.
Ini. Oke, data sekundernya misalnya kalau tentang mana kita bisa bahas ya, dibahas di mana? Dari NISA. Atau ini data sekundernya misalnya dari buku ini. Ya, the coil and mana. Nah, ini namanya data sekundernya kita dapat ayat 4 sampai 21 misalnya. Oke. Nah, memang kalau nanti agak beda misalnya kalau di eksegesis itu kan topik-topiknya itu kan tergantung apa nanti. Misalnya tadi saya bilang topik utamanya apa? Mana? Ya. Itu ambil lagi spidol gitu. Di mana gitu? Sama Pak Niko coba. Ya, atau ya. Misalnya topiknya mana? Tapi nanti kan kamu melakukan kajian misalnya nih, Keluaran 16 ayat 4 sampai 21 itu topiknya apa tadi di situ? The coil and mana? Nah, tetapi nanti kamu bagi lagi kan? Oh, subtopik 1. Ya kan? Terus subtopik 2. Lalu 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Nah, waktu kamu tahu dari mana topiknya, berapa subtopik itu gimana caranya? Kemarin saya ajarin. Topik dulu, gambaran besar dulu, topik dan subtopiknya. Baru nanti kita yang kecil-kecilnya nih. Tahu dari mana? Ini ya, dari data primer kan. Ayat Alkitabnya kamu pilih kan. Misalnya ini tadi. Dia pilih berapa ayat di sini? Hah? Berapa ayat? 4 sampai? Ini data primer. Lalu kalau kita buat sintaktik kon. Nah, ini di sini. Ini pembagian topiknya di sini. Jadi ayat itu topiknya misalnya mana? Kalau contoh buku ini dia bagi berapa tadi? 6. Nah, kalau kalian sama. Nanti misalnya ambil tentang mana? Ada yang ambil tentang mana nggak? Hah? Nggak ada ya? Ya udah, berarti yang rugi ya kalian gitu. Padahal dibahas di kelas ini. Boleh misalnya kalau mau ambil topik tentang mana, kamu ambil ayatnya misalnya 4 sampai 21. Kamu terjemahkan, terus nanti kamu buat subtopiknya. Nah, namanya apa? Sintaktik konten. Isi sintaksisnya. Misalnya, yang minggu lalu saya ajarkan kelompokin ayat-ayatnya yang sama. Itu namanya kita apa? Mengkategori. Itu namanya menganalisis data di bentuknya sintaktik konten. Jadi waktu kamu masuk ke topik di sini, ya. Waktu kamu masuk ke topik di sini, itu sebetulnya kita udah melakukan apa namanya? Deep structure. Ya. Misalnya Keluaran 16 ayat 4 sampai 21. Oke. Nah, di situ dia bagi menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin ayat 4 sampai berapa itu? Dia sama. Satu topik itu. Ini ayat 4 sampai 6. Lalu ayat 7 sampai 13. Nah, dan seterusnya gitu. Ini namanya topik dan subtopik. Topiknya mana? Subtopiknya ada 6. Ini namanya subtopik.
Nah, kalian juga lakukan hal yang sama nanti di sini tadi. Cuma kalian terjemahkan dulu, nanti kamu kelompokin. Nah, itu di struktur kamu yang pertama, topik dan subtopik ini. Oke, topik dan subtopik. Ini dulu. Kalau ini belum bisa ya nanti kita ke bawahnya. Kamu lihat di sini, dia walaupun dia simple ya, tetapi caranya benar. Misalnya dia cuma ambil ini. Nah, ayat 7 ini cuma ini dia jelasin. Ya nggak apa-apa. Kamu nggak boleh gitu nih. Kamu harus pakai ini, model ini nanti. Waktu kamu jelasin ini, ayat 4 sampai 6 ini isinya apa? Paragraf apa ini? Ya, misalnya ayat 4 sampai 6 tentang apa ini? Tentang mana? Bread from heaven itu maksudnya mana? Ayat 4 sampai 6. Nah, ini tentang mana? Ini kan artinya menjadi topik buat kamu. Cuma sampai ayat 6. Nah, kamu jelasin dalam bentuk paragraf tadi. Nah, waktu kamu jelasin dalam bentuk paragraf, berarti sudah masuk di semantik konten. Ya, berarti ini topiknya udah dapat. Mana? Ayat 4 sampai 6 topiknya apa? Mana? Berarti cara berikutnya apa? Cari data sekundernya. Apa? Di sini. Atau ini. Misalnya dari Lisa. Kamu ringkas itu taruh di mana? Evidence. Oke, setelah itu analisisnya kamu bisa ambil yang mana? Ini boleh, novelty boleh, ini boleh, ini boleh. Oke? Nah, analisis. Lalu ini paham nggak? Ya, yang penting sudah dapat topik, ya. Data ini betul. Nah, gitu. Topiknya mana? Topiknya ini atau ayat 4 mana? Dan cari data. Ringkasannya apa? Bisa. Oke. Kamu dapat evidence. Nah, lalu analisisnya kamu ini. Ini yang sulit ya kan? Analisisnya yang sulit. Kalau ngutip dari Nisa gampang. Benar nggak? Ngutip ayat juga gampang. Tapi yang sulit apa? Nah, itulah eksegesisnya di situ. Sampai nanti kamu punya kontribusi. Kalau topik yang warna merah itu udah dapat tentang mana? Nah, ini kamu bikin dalam ya. Nah, sekarang kita lihat contoh dulu supaya ini contoh saya pakai data dari Nisa. Pakai data dari Nisa ini ini ya, ini data. Belum ringkasan, ini nanti ringkasannya. Ya, tapi saya nggak ajarin kalian paragrafnya ya, belum ya. Saya mau tunjukin ini ada data terus diringkas. Ya, ini maksudnya di sini ada data. Mana dari sini nih? Datanya ini gimana diringkas? Dari ringkas bagaimana analisis? Nah, nih nanti ada contohnya. Terus dari data yang sama, dari analisis tuh
gimana kalian cari gap-nya? Lalu cari novelty-nya. Nah, kalau kamu dapat novelty, berarti kamu sebetulnya udah dapat gap-nya itu maksudnya. Terus, gimana kamu bikin implikasi, bagaimana kamu bikin aplikasi, dan bagaimana kamu bikin kontribusi. Untuk data dari buku Nisa tentang mana, tentang topik mana. Ingat, data dari Nisa itu apa? Data sekunder. Data primernya apa? Jadi ayat 4 sampai 6. Jadi waktu kamu bahas keluaran 4 sampai 6, keluaran 16 saya 4 sampai 6, ini udah tahu tentang mana topik roti dari surga ini mana. Ya, ini data primer. Turun ke data sekunder, Nisa. Tapi waktu kamu dapat data sekunder Nisa, ini Nisa itu mendukung apa? Data primer ini ya. Tapi waktu kamu dapat data dari Nisa, kamu mesti ngapain? Nah, olahnya tuh di sini. Ya, nah ini gimana nih contoh cara ngolahnya. Oke. Coba kita baca dulu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ini udah paham belum? Hah? Udah paham ya? Nih, Eka? Yang misalnya untuk eksegesis, kan biasanya kalau kita eksegesis di perjanjian lama kita sebenarnya dari Ayat-ayatnya. kan biasanya kalau kita eksegesis kita harus perikop. Yang saya bilang itu ini kan nggak ada itu judul perikopnya. Terus untuk melihat gimana konteksnya di dalam itu ya Perikopnya kan ini satu perikop. Kan data primer itu kan misalnya pasal 16 itu kan banyak, kamu potong aja. Tadi 4 sampai 21. Itu perikopnya. Lalu ini kan perikop besarnya, topik umumnya mana? Tapi kan kamu perlu singkatin konten. Kamu bagi-bagi lagi gitu loh. Topik. Ini kayak kemarin saya selalu bilang, ini ide utama. Ini ide pendukung. Maksudnya tahu. Jadi misalnya ayat 4 sampai 6 kamu bagi. Ayat 7 sampai 13 kamu bagi. Misalnya 14 sampai bagi. Nah, misalnya sampai 18. Jangan gitu. Kamu pecah-pecah gitu. Kalau buku ini kan sampai 6 topik. Nah, kamu kalau sulit baginya, kamu ikut aja buku ini. Buku mana ini? Ini. Kan saya suruh kalian cari topik. Topiknya lihat mana yang mau kalian bahas. Lihat aja dari Nisa. Ini udah banyak topik ini. Cuma ayatnya mana, kamu cari. Dia kan nggak kasih ayatnya. Misalnya mau bahas tentang tabernakel. Udah, kamu tinggal cari di Keluaran pasal berapa itu. Oke? Habis itu, kamu lihat di sini. Misalnya, kamu mau ambil tentang mana? Ya udah, kamu lihat. Oh, ini ayat 4 sampai. Nah, itu. Sesuaikan aja, ikut ini, buku ini gitu. Ya? Atau kalian udah ikuti? Belum ya? Nah, kalau bisa misalnya besok kumpul tugasnya, ikuti ini aja. Misalnya tentang mana, kamu sudah bagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Ingat ya, ini narasi, jangan takut mau cuma satu ayat nggak bisa. Pasti ayatnya banyak. Tapi memang nanti eksegesis kita kan cuma paling 10-15 halaman ya. Jadi nanti kita bikinnya topik dan subtopik, nggak perlu detail banget gitu loh. Kalau kayak di perjanjian baru itu kan misalnya kan tipe surat ya, surat itu 2 ayat aja udah sebetulnya udah banyak sekali isinya. Tapi ini kita narasi ya.
Jadi pasti pembagiannya dia itu. Banyak ayat ya, 17 ayat gitu. Ya kan? Misalnya seperti itu. Oke. Jadi kalau narasi memang perikopnya panjang-panjang. Kadang satu pasal, satu perikop. Benar? Nah, itu. Terus kita bagi, ikuti ini aja. Cuma, misalnya nih, kita ada bagi simpatik kontennya 4 sampai 6 tentang mana. Berarti di satu kita udah dapat topiknya. Kan waktu kamu mengerjakan yang ininya, itu di langkah ke-6 kan? Tapi sebelum langkah ke-6 kan kamu mesti ngapain? Dapat topiknya kan? Nomor 4 ini loh. Sintaktik konten itu isinya apa? Isi sintaktiknya berupa klausa-klausa tadi. Sudah kamu sudah diferensiasi tuh. Klausa 4 sampai 6 satu topik. Klausa itu maksudnya ayat atau kalimatnya. Ayat 7 sampai 13 itu namanya apa? Satu topik. Nah, isinya gitu. Itu sintaktik konten itu isinya topiknya apa, subtopiknya apa? Itu sintaktik konten. Tapi misalnya di ayat 4 sampai 7 kita udah Oh jangan. Kalau nanti harus mencakup ini semua. Saya tentang mana? Ya, ya kamu lihat mana ayat 4, ayat 5, ayat 6 itu. Pokoknya kalau topik mana, kamu bahas secara keseluruhan berdasarkan topik. Gak usah terlalu detail. Karena nanti temamu jadi banyak sekali. Ya kalau ada topik di mana, bahas tentang mana. Misalnya kalau ayat 4 sampai 6 itu panjang nggak ayatnya? Banyak. Kalau kamu bahas kata per kata, bisa sih. Cuma nanti jadinya kepanjangan gitu. Iya, dirangkum jadi namanya mana. Kayak gini, kayak buku ini loh. Nah, ayat 4 sampai 6 ini. Dia langsung satu topik namanya apa? Nah, cuma dia jelasin lagi kan, paragraf ada berapa paragraf ini? 2. Paragraf yang pertama dia kasih topik baru. Bread without labor. Itu subtopiknya lagi. Paragraf berikutnya the nature of food mana. Ini kan topik paragraf. Jadi topik ada anaknya lagi gitu, subnya lagi. Menjadi subtopik paragraf nih. Yang merah yang ini kalau di sini, ini kan topik besarnya. Subtopiknya ini. Topik paragrafnya. Nanti kan kamu juga sama. 4 sampai 6 misalnya 10 paragraf. Berarti 10 paragraf itu ada subtopiknya lagi gitu loh. Topik-topik paragrafnya itu. Ya. Jadi pakai gitu aja. Misalnya 4 sampai 6 tentang mana. Nah, kamu kajilah. Caranya misalnya tentang mana kamu bagi-bagi lagi subnya. Kayak ini kan tentang mana. Dia bagi berapa lagi? 2. Kalau kamu mau bagi 10 ya terserah kamu. Asal ada data aja. Gitu loh. Ya, misalnya kamu mau bahas ayat 4 2 paragraf. Ayat 5-nya 2 paragraf. Ayat 6-nya 2 paragraf boleh. Ya kan? Atau ayat 4-nya 3 paragraf. Ayat 5-nya 1 paragraf. Ayat 6-nya 3 paragraf, terserah. Nah, waktu kamu belajar paragraf, berarti ini kamu udah harus nulis topiknya lagi. Terus ada evidence yang kamu kutip bisa misalnya. Dari kamu kutip bisa,
kamu kasih novelty di sana. Terus kamu kasih kontribusi. Nah, gitu. Ngerti kan? Ya. Jadi nggak usah terlalu kaku, misalnya nih, ayat 4 kan ayatnya panjang nih. Nah, kamu rangkumin aja. Misalnya nih tentang mana yang turun dari surga. Coba baca ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagi. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut setiap kali sebanyak yang terus sekali, supaya mereka mencoba mungkin paragraf pertama kamu akan bahas ada roti yang turun dari langit. Itu paragraf pertama. Paragraf berikutnya kamu akan lihat disuruh pungut. Ya kan? Paragraf ketiga kamu bilang ini adalah ujian ketaatan. Ya, udah kamu bagi tiga tentang mana ayat 4 subtopiknya 3 paragraf. Nah, misalnya ayat 5 lagi. Pada hari ke-6 baca. Kemudian mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dibawa. Nah, misalnya kamu mau bikin paragraf apa di situ? Misalnya ini tentang apa? Dilarang hari ke-6 memungut di hari ke-6 untuk hari ke-7. Jadi hari ke-7 nggak boleh dipungut. Nah, kamu cari dong sesuai yang saya ajarkan itu kenapa? Apa spiritual meaning-nya kan? Kenapa kok misalnya pada hari ke-6 menyiapkan untuk hari yang ke-7? Apa ya maksudnya? Oh, berarti ini Sabat nggak boleh pungut mana. Kenapa nggak boleh pungut mana? Nah, kamu jelasin. Menurut apa? Dari Bapak Gereja atau Christ Center-nya. Gitu. Ya, misalnya ayat yang ke-6 coba baca. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, tentang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang telah membawa keluar dari Mesir. Nah, misalnya dari situ kamu mau bikin berapa paragraf atau berapa topik-topiknya. Misalnya kamu akan ngomong mana itu menunjukkan Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, kamu mau jelasin, misalnya jelasinnya dalam 3 paragraf, terserah kamu. Yang penting ada data, ada datanya. Kalau yang penting ada email untuk mendukung di structure kamu gitu. Karena kalau nggak ada data dari baik data primer maupun data sekunder ini kan bisa jadinya ngarang kan, nggak boleh ngarang. Nggak harus ada data, cuma waktu kamu dapat data kamu harus bisa ngolah. Kayak kamu punya bahan masakan nasi misalnya, telur, semacam daging, tapi kamu nggak bisa ngolah ya nggak jadi apa-apa. Data banyak, kita harus bisa ngolah, gitu. Ya, cuma waktu kamu ngolah, waktu kamu kerjakan itu kan memang apa ya? Kayak sama kayak kamu cara masak, ya mesti teratur gitu kan. Kalau masaknya amburadul ya, nah, makanya kita susun, kita kategorikan kayak gini. Kemarin minggu lalu kan kita pelajari ada istilah namanya kalau analisis data itu kan ada namanya coding, ya kan? Coding ini namanya coding. Kasih angka itu namanya coding. Oh, ayat 4 sampai 6 satu kelompok. 4 sampai 6 ini coding. Angka 1 ini sampai 4 mana ini namanya pengumpulan. Gitu. Nih ya. Jadi kalian tahu juga tentang ini loh, yang istilah nih ya. Nih. Nah, ada istilah pengkodean, ini coding. Lalu kelompok.
Dari kelompok kamu bikin apa? Tema. Tema itu apa? Topiknya dan sub. Tadi yang tanya Jessica itu pembagian bagiannya lagi paragraf-paragrafnya itu namanya membuat tema. Tapi kan harus apa? Verifikasi. Verifikasinya pakai apa? Data dari Center Ecclesia ini. Lalu kamu tulisnya dalam bentuk apa? Paragraf. Paham ya? Nah itu proses kita ngolah datanya itu kayak gitu. Nah, nih. Ada yang mau tanya lagi? Ya. Saya mau bertanya tentang apa kalau kita ngambil itu bisa nggak kita tinggal gitu. Maksudnya gini, kan ini panjang ini Pak. Nah, Bukan takut untuk eksis, tapi bisa nggak kalau misalnya kita misalnya ini dengan surat dulu ayat 4 sampai 6 itu mengenai kecemburuan aras apa? Pasal 20 ayat 4 sampai 6. Nah, kamu namanya pengelompokan. Codingnya adalah pasal-pasal tadi. Oke, terus yang kamu mau tanya apa? Cuma itu sih Pak, bisa nggak kita ambil ayat itu sih Pak untuk dari teks yang dibaca? Cuma Iya kayak kita pilih dari itu Pak. Iya, data primernya kamu gimana? Data primernya pasal berapa? 20. Pasal 20. Dari berapa? Kan gini. Pasal berapa sampai pasal berapa? Ayat berapa sampai ayat berapa? Pasal 20 ayat 4 sampai 6. 4 sampai 6. Oke, terus ini berarti ini. Berarti kamu buat lagi. Ya, misalnya ayat 4 satu kelompok, ayat 5 satu kelompok, ayat 6 satu kelompok. Jadi harus ada subnya. Nggak boleh cuma topik doang. Harus ada sub. Iya, poinnya harus ada. Misalnya ayat 4 itu kan tentang ya, tentang berhala. Ayat 5 tentang penyembahannya. 6, kamu bagi lagi gitu. Gitu. Ya. Ada lagi? Kalau misalnya di buku yang saya ini tidak jelas ini kan saya ambil untuk tugas itu tentang pengajian lupa bahwa itu mereka akan menggunakan. Oh ya, Keluaran 14 itu ya? 15 Oh, Keluaran 15 ya. Nah, terus? Tapi itu di buku yang saya itu nggak ada dibahas tentang pengajian lupa itu. Oh, ya ini nanti datanya jadi kurang. Kalau bisa, nggak apa-apa sih kalau dapat data yang lain. Misalnya kalau mau ambil itu yang ada di NISA, ya. Misalnya kayak si siapa, Raymond, ya jangan cuma kamu kan tuh 10 firman, jangan kamu cuma ambil ayat 1-2 doang, bahaslah 10-10-nya gitu loh. Mungkin kita dicatat apakah itu diperbolehkan atau tidak? Seperti itu. Oh jangan, itu kan yang kamu ambil itu kan subpoinnya. Harus misalnya kalau kamu mau ambil itu ya keseluruhannya, misalnya perintah 1 sampai 10. Nggak boleh cuma kamu ambil di tengah-tengahnya misalnya nomor 3, jangan. Gitu ya. Jadi kalau mau ambil 10 firman itu ya pasal 20 ayat 1 sampai 17. Nanti kamu penggal-penggal lagi. Nah kalau kayak Ari misalnya tertarik itu mesti cari datanya lagi. Kalau di NISA nggak ada, kita agak repot nih. Ya. Misalnya kamu ambil aja topik yang lain yang NISA juga bahas, itu kan lebih gampang. Ada lagi? Ya. Sampai ada fokus tentang ilustrasi. Di pasal berapa? Nah itu ada di pasal yang ke-15. Tapi kayak cuma satu ayat gitu. Cuman yang Di NISA tentang iri hati. Mana? Oh ini. Bukan, ini sudah tabernakel, itu bukan Keluaran 15 itu. Ini udah sampai lo batu, jubah imam, ini nggak tahu pasal berapa ini.
Sebelum Yosua ini berarti. Nah, saya cari-cari itu tentang yang di lista yang dibahas itu tentang Miriam dan Harun. Oh ya. Nah, kalau kisah pemberontakan mereka terhadap Musa itu tuh nggak ada di Keluaran, ada di Bilangan. Ini ya. Masa? Tentang Musa menjadi iri hati. Enggak, itu di Keluaran tetap. Oh, di Bilangan ya? Oh ya, benar-benar. Ya, nggak apa-apa. Berarti kamu ambil Bilangan nggak masalah. Bilangannya bilangan berapa? Bilangan 12. Oke. Soalnya ini kan the life of Moses-nya. Sejarah Musanya ada di Bilangan juga, nggak hanya di Keluaran. Ini yakin bahas tentang Miriam? Yang ini tentang iri hati ini? Bukan kayaknya. Enggak, ini bukan tentang Miriam ini. Baju jiram ini. Coba nanti cek lagi deh ya. Musa menjadi iri hati tetap di Keluaran kok itu. Setahu saya itu semua bahas Keluaran sih. Berarti nanti dari sisi itu kan kita nggak perlu ini ya, lihat kasus-kasusnya, kata itu apa misalnya. Kalau kita ambil pakai yang bahasa Ibrani, kita nggak perlu lihat misalnya profilnya itu nggak perlu lihat. Nah, nanti kalau misalnya di Christ Center-nya itu nanti kita bahas fokus ke ayatnya kalau Christ Center ya. Itu kalau nanti tergantung misalnya datanya dari mana. Kalau datanya itu adalah memang murni studi ayat, ya kan? Murni studi ayat itu nanti kamu analisis itu nanti. Kamu analisis ayatnya, oh ayatnya tensesnya apa? Kalau pakai Yunani ya, kalau misalnya nih konjugasinya apa, misalnya gitu. Itu namanya di sana analisis. Boleh aja. Misalnya kata ini menarik nih melihat konjugasinya, gitu. Nah itu nanti masuk ke analisis. Tapi waktu kamu mau analisis, cari apa novelty-nya dong, gitu. Nanti maksudnya bisa saking itu saya mau pakai eksegesis murni untuk kelas kali ini. Maksudnya jadi kita fokus bisa di satu pasal, kita memang membeda ayat itu gitu. Nanti baru pemikiran yang bisa kita pakai untuk dianalisisnya langsung. Iya, itu berarti kalau di sini, ya itu berarti kalau di sini evidence-nya apa? Ayat-ayat nanti atau apa? Ya studi kata. Misalnya nih apa? Kamu mau teliti kata itu, kata per kata itu dari teks aslinya, ya. Nah, sebetulnya exegesis itu saya nggak menekankan itu lagi sih, karena itu nanti kalau orang lain baca itu lucu. Kenapa? Karena kamu sudah selesaikan itu di terjemahan. Ngerti maksud saya? Ya, itu nggak perlu lagi sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita di Indonesia ya masih gitu ya. Ini sebenarnya sudah diselesaikan di terjemahan. Jadi waktu kamu sudah selesaikan di terjemahan ini, jangan ulangi lagi yang di sini. Karena kamu lagi menjelaskan apa nih? Semantik kontennya. Mencari spiritual meaning-nya. Tapi kalau yang saya ngerti maksud Ari, tapi itu sebetulnya udah diselesaikan di terjemahan. Kalau mau ulangi lagi di sini, jangan terlalu detail, terlalu banyak habisin di situ. Karena nanti kamu lupa spiritual meaning-nya. Boleh kamu bahas, tapi ayat-ayat kunci aja, kata-kata kunci. Jangan tiap kata. Gitu. Kalau tiap kata itu sebetulnya nanti di studi terjemahannya. Waktu kamu terjemahan literal kan, kamu lihat leksikonnya, ya kan? Lihat tensisnya atau lihat struktur katanya, konjungtifil kah, oval kah, gitu-gitu. Itu sudah diterjemahan sudah. Tapi kalau kamu mau jelaskan di sini, boleh. Tapi itu memang sangat penting gitu. Bisa mempengaruhi arti. Misalnya kayak ada auris ya.
firman itu menjadi manusia. Nah, ini kan inkarnasi. Kok dipakai auris? Bagi kamu itu penting jelasin, nggak apa-apa. Nah, karena ini momentum sejarah. Jadi ini bukan karangan, bukan fiksi. Penulis kita pakai auris. Kamu tegaskan, ini momentum sejarah. Nah, itu boleh. Jelasin lagi di sini itu boleh. Karena apa? Karena itu penting banget. Kalau saksi Yehova kan nggak percaya, gitu loh. Nah, karena ada penting, nah kamu boleh jelasin. Tapi jangan kayak tiap kata gitu kamu uraikan lagi, nanti jadinya bukan semantik konten lagi, kamu cuma jadi nanti masih levelnya di level mana? Level 1. Jadi mainnya masih di level teks, jangan lagi. Nah, itulah sebabnya di level teks itu kita harus kuat menerjemahkannya. Di sini, waktu kamu menerjemahkan, kamu boleh kasih keterangan. Ini saya terjemahkan jadi ini karena ayatnya konjugasinya ini atau tensesnya ini gitu. Kamu kasih daftar kakinya boleh, bawah boleh. Oke? Ya. Nah, kita memang kasus kita adalah memang kita nggak main lagi di level teks, tapi kita mau main di level ini. Namanya apa? Spiritual meaning, mystical meaning yang dicari, gitu, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada kasus? Hizkia? Hah? Aman? Oke, kalau aman, kita lanjut ini sebentar, kita baca. Ini nggak ada ya? Nih, Fitri. Nah, makanya tadi saran saya, misalnya kayak kamu ya, tentang iri hati, boleh aja kalau tertarik di situ. Cuma lihat ini dia, kamu mesti pastikan ayatnya ini. Kayaknya bukan di bilangan deh, ya. Nah, terus kalau bisa cari yang memang banyak sumbernya, jadi memudahkan kamu nanti. Misalnya kayak gini. Ini tentang apa ini? Tuh, banyak banget kan yang ini. Kemajuan kekal. Nah, ini nggak tahu di Keluaran pasal berapa ini. Nah, itu kan lumayan tuh referensinya lumayan lengkap. Ya. Oke, sekarang kita bahas tentang mana? Satu contoh. Kita lihat sejarahnya dulu ya di halaman 12. Mana ini ya? Kemarin ini Musa memukul batu besar, tongkatnya berjalan. Ini sudah ya. Panas berapi-api, di sini kehausan membawa orang ini ya, kehausan ya. Mereka mengalami kehausan, terus air yang manis ini sudah ya. Nah, ini coba baca, mungkin kalau tentang Keluaran 16 ini, cuma 3 paragraf ini aja. Tentang mana ini. Coba baca. Fitri baca. Di sana juga perbekalan yang telah mereka persiapkan untuk perjalanan mereka dari Mesir menjadi berkurang dan kelaparan melanda bangsa itu. Kemudian terjadilah hal yang sangat menakjubkan, meskipun makanan tidak tumbuh dari tanah, makanan mulai turun seperti embun dari langit. Embun itu turun kepada mereka pada waktu fajar dan menjadi makanan bagi mereka yang membutuhkannya. Yang mengalir keluar bukanlah tetesan air, melainkan kristal-kristal dalam bentuk biji ketumbar yang terasa manis seperti madu di mulut. Iya, itu tadi di Keluaran 16. Kamu kalau baca Nisa hati-hati ya, dia nggak pernah kasih referensi ayatnya, karena ini memang bukan buku tafsiran, ya. Ini buku topikal tentang Musa. Jadi, nah, memang referensinya ya di data primernya dia ambil data primernya di Keluaran gitu. Cuma ya dia nggak tulis karena ini bukan buku komentari. Yang buku komentari yang ini. Tapi ini pun nggak lengkap. Ya maksudnya ini nggak lengkap. Pak, misalnya kalau sedikit data, saya boleh nggak nambahin data dari buku-buku lain? Boleh.
Nggak ada masalah. Ya. Oke. Tapi data primernya 2 ini harus masuk ya. Oke. Nanti kalau kurang silakan tambahin buku tafsiran dari misalnya keluaran itu yang bagus yang mana ya? Saya kurang tahu. Mungkin yang terbitan-terbitan kayak IVP ya. Cari aja di Libgen itu banyak. Oke. Cek aja Exodus NIV, Exodus IVP gitu-gitu di Libgen itu mungkin banyak. Atau nanti saya bisa bantu cariin, nanti saya kasih di platform ya kalau misalnya kurang referensinya gitu. Tapi saya pikir untuk ini kalian kan ini masih paper ya, saya mau penting caranya nulisnya benar dulu gitu loh ya. Nanti kalau ada bagus ya baru kita kalau mau bikin ke artikel ya harus tambah referensi gitu. Atau kalian mau standarnya sudah artikel. Nah, kalau paper aja cukup 10 langkah ini ikuti. Jadi nggak usah bikin abstraknya, nggak usah dulu. Ini yang penting eksegesisnya ini ikuti dulu. Atau mau langsung bikin artikel. Kalau mau bikin artikel ya berarti bukunya nggak bisa 2 aja nih. Atau 3 nggak bisa. Minimal kalau artikel ya tambah-tambah lagi ya, ada 10 atau berapa gitu. Paper aja dulu ya. Oke. Nanti kalau bagus baru jadikan artikel. Mana tadi? Nih ya. Terus? Keajaiban ini juga terlihat pada keajaiban lainnya. Semua yang pergi untuk mengumpulkan makanan tentu saja berasal dari berbagai usia dan kemampuan. Namun terlepas dari perbedaan ini, tidak ada yang mengumpulkan lebih banyak dari yang lain. Sebaliknya, jumlah yang dikumpulkan sama dengan kebutuhan masing-masing. Jadi sementara yang lebih kuat tidak punya apa-apa lagi dan yang lebih lemah juga tidak berkekurangan bagiannya. Kisah ini juga menceritakan keajaiban lainnya. Mereka semua ketika menyisihkan kebutuhan mereka untuk hari itu, tidak menyisakan apapun untuk hari berikutnya. Namun ketika ada satu orang yang tidak peduli dan menyimpan sebagian dari makanannya untuk hari berikutnya, makanan itu menjadi busuk dan dipenuhi cacing. Nah itu tadi kan di Keluaran 16 kan. Terus? Catatan tersebut memberi kita satu lagi karakteristik menakjubkan dari makanan ini. Pada salah satu hari dalam seminggu, semua orang beristirahat, berpegang teguh pada perintah misteri. Sehari sebelum hari peristirahatan, jumlah makanan yang turun sama dengan waktu-waktu lainnya, dan kerja keras mereka yang mengumpulkannya juga sama. Namun yang terkumpul ternyata 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya, sehingga kekurangan makanan bukanlah alasan untuk melanggar perintah untuk beristirahat. Otoritas Allah ditunjukkan dengan sangat kuat dalam hal ini. Pada hari-hari lain, makanan yang tersisa menjadi kotor, tetapi pada hari persiapan yang merupakan sebutan untuk hari peristirahatan ini, apa yang dikumpulkan tidak musnah, melainkan tampak segar seperti sedia kala. Iya. Nah itu konteks historisnya. Kalau kamu mau bahas tentang mana, salah satu konteks historisnya kamu bisa kutip ini. Untuk yang di ini latar belakangnya, ya mungkin latar belakang tentang mana itu kan kamu bisa tuliskan. Oh, setelah mereka keluar dari Mesir, terus mereka sudah mulai nih dalam perjalanan. Pertama mereka merasa kehausan, yang kedua merasa kelaparan. Nah Tuhan kasih mana. Nah itu konteksnya ya, dalam perjalanan ke tanah Kanaan ini. Oke. Nah sekarang perenungan tentang mana ini kan tentang mana ya, kemudian ada perenungannya. Waktu itu saya bilang perenungan ini berarti dia sudah bahas di langkah ke-6 kan. Perenungannya itu sebenarnya semantik kontennya gitu. Nah kita coba lihat Nisa ya. Tapi waktu kamu baca Nisa, ini jadi data buat kamu yang kamu bisa pakai nanti maksudnya. Oke, coba baca ini. Nanti dari sini kamu baca data, coba kamu belajar ringkas. Ya, belajar ringkas. Makanya bacanya mesti hati-hati. Maksudnya pelan-pelan supaya paham. Coba baca Eka.
ada peristiwa selanjutnya yang tidak boleh kita lewati begitu saja tanpa memperhatikan. Setelah mereka yang melakukan perjalanan dalam kebajikan di padang lautan, dan air yang menjadi manis bagi mereka, dan mereka dipindahkan oleh mata air dan pohon-pohon aren, dan dengan minuman air dari batu karang, perbekalan dari Mesir habis. Kemudian setelah tidak ada lagi bekal asing dari Mesir, turunlah dari atas makanan yang beragam dan seragam. Penampilan makanan itu seragam, tetapi isinya beragam. Karena makanan itu berubah sesuai dengan segala musim. Oh ya, ini masih panjang ya. Nanti kita sambung aja deh. Udah tanggung. Berapa halaman nih? 2 ya. Nah, nanti 2 halaman ini kamu belajar gimana cara meringkasnya. Tapi sekali lagi ya, ini teknik kita apa ya? Menulis gitu loh. Atau berpikir gitu. Ya. Nanti kalau kamu baca ini nggak ada hubungannya dengan eksegesis, nggak. Cuma maksudnya hubungannya adalah nanti kamu gimana nanti ya ke depan kamu kan akan banyak baca data. Nah, datanya adalah saya mendorong kalian untuk meringkas. Nah, ringkasannya itu kamu masukkan di mana? Evidence ini. Misalnya dari Pennock atau dari Nisa ini ada 1, ada 2. Ini first, an informed consent approach. Jadi dia ringkas nih. Ya kan? Unless bla 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 bla. Nah, ini dia paraphrase ini. Nah, atau dia ringkas. Nah, untuk evidence-nya ya. Nanti setelah itu kita bahas Nisa sekaligus kalian belajar tentang makna teologis dari sekaligus ini. Kamu belajar kalau bahas topiknya mana, di sintaktik kontennya mana. Kalau Nisa bahas spiritual meaning-nya seperti apa. Nah, dia nggak menjelaskan lagi ini tensisnya apa, nggak perlu lagi itu sebetulnya. Ya, kalau kita masih main di level itu, jelasin kayak gini lagi, itu masih level 1. Ya, jadi kita jangan bangga tunjukin, wah ini Auris ini. Oke? Ya kalau sama yang ahli, kalau bacanya cuma itu, kamu diketawain. Karena dulu saya juga gitu. Saya pernah kirim artikel jurnal internasional. Waktu itu sombong-sombongnya lah ya kan. Karena masih berpikirnya level 1. Oh, bahas perumpamaan mana itu ya? Tentang anak yang hilang nggak salah. Pakai ayat-ayat ya dengan detail Yunaninya semua gitu. Nah, akhirnya ditolak. Kenapa? Dia kasih alasannya, kamu cuma mengulangi lagi apa yang sebetulnya komentari itu sudah lakukan gitu loh. Nggak ada novelty. Nah, novelty-nya itu di mana? Novelty-nya tadi di mana? Deep structure yang ini novelty. Nah, kalau kamu cuma jelasin tensis kayak yang harimau, itu cuma kasih analisis, itu tuh level 1. Ya. Nah, saya mau ngajak kalian udah masuk ke sini. Di apa? Di novelty-nya. Kita mainnya di novelty-nya. Nah, nanti kamu lihat contoh di sini. Contoh Nisa, terus kamu analisis gimana dapat kebaruannya. Ini yang saya kepingin dari kalian tuh, kalian berani kasih novelty-nya kayak gitu. Waktu baca Nisa atau kamu baca ayat nanti. Ya, oke, kita break dulu, nanti masuk lagi. Chapter-nya apa ya? Khotbah. Oh, siapa yang khotbah? Andro.